Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini kita belajar tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data. Nanti mungkin saya kombinasi aja ya antara misalnya live dengan rekaman. Nah, yang live itu dikhususkan terutama kalau membahas materi-materi yang belum paham, sehingga bisa kita lakukan pendalaman. Berarti mulai kemarin sudah ada tugas kan ya? Halo? Belum, Pak. Biasa ada kan statistika deskriptif kan ada biasanya di akhir-akhir. Ya udah, nanti sekalian nggak apa-apa tugasnya hari ini. Sekalian nanti saya siapkan dikirimnya itu ke mana gitu ya. Oke. Kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Oke, saya takutnya nggak kelihatan. Ukuran pemusatan dan penyebaran. Jadi kita coba pahami dulu ya, apa sih maksudnya itu? Yang dimaksud dengan di sini itu adalah, jadi kalau ada data, contoh sederhananya misalnya, nilai mata kuliah A misalnya gitu ya. Nah itu kan bisa kita, itu adalah sebuah data. Nah data itu ada beberapa satuan data. Kamu tahu nggak data itu jamak apa tunggal? Jamak, Pak. Jamak. Kalau tunggalnya apa? Datum. Datum. Iya itu. Oke, good. Jadi data dari beberapa datum. Nah, ketika ada sebuah data, ada data gitu ya. Nah, kita mau tahu titik pusat datanya itu di mana. Nah, itu disebut dengan ukuran pemusatannya. Nah, titik pusat itu tidak hanya, mungkin kamu kenal dulu yang namanya nilai rata-rata ya. Itu pasti nilai pusat senternya data itu. Tapi di dalam kita melakukan analisis, terkadang di beberapa data itu, kalau kita hanya menggunakan nilai rata-rata, itu menjadi menjadi bias. Contohnya misalnya begini, kalau ada mahasiswa nilainya misalnya, coba kalian siapkan alat hitungnya. Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Misalnya nilainya 99. Oke, udah. Tiganya 3 kali. Langsung on cam. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya berapa? 5,4, Pak. Oke. Coba kamu bayangkan.
5,4 itu kira-kira mewakili data itu enggak? Enggak. Enggak, ke bawah enggak, ke atas enggak kan? Nah, itu pada kasus yang seperti itu baiknya jangan menggunakan nilai rata-rata karena rata-ratanya tidak mencerminkan datanya. Berarti kita harus punya pakai yang lain. Nah, ada beberapa yang ingin coba kita pelajari hari ini. Yang pertama itu adalah modus, median, kuartil, min. Kalau ini ya, kalau kuartil itu berarti sebaran. Jadi kalau data dilakukan sebaran itu nanti seperti apa? Oke, saya kira ini ya apa modus kamu udah paham kan ya? Di mana modus itu adalah nilai pengamatan yang paling sering muncul. Ini saya kira gampang. Terkadang di data juga modus itu bisa lebih dari satu ya. Jadi karena dia nilai yang sering muncul, ya nilai yang sering munculnya itu bisa lebih dari satu. Jadi modusnya berapa ya? Disebutkan aja semuanya. Kemudian median. Median itu adalah nilai tengah. Oke ya, ini rumusnya. Ini untuk data ini tuh jika bulat mediannya ini, kalau tidak bulat maka ini. Nanti kita coba latihan ya. Oke, misalnya ini. Oke. Misalnya ada data 6897899. Jadi langkah yang pertama jangan lupa diurutkan, kemudian dicari tengahnya. Kalau pakai rumus itu, ini datanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti rumusnya adalah N plus 1 dibagi 2. Jadi N itu jadi jumlah datanya ditambah 1. Berarti 7 tambah 1 dibagi 2. Itu 4. 4 itu artinya posisi, bukan nilai medianya, tapi posisi mediannya ada di mana. 1, 2, 3, 4. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Paham, Pak. Paham? Paham. Oke. Kalau gitu saya yang nanya. Mediannya berapa? Kalau begini. Yang ini nih ya. Ini. Mediannya berapa? Delapan 8,5 Pak. 8,5, Pak. Dari mana 8,5? N-nya itu kan 9, 8 tambah 1 9 per 2 4,5. Posisi ke 4,5 berarti antara posisi keempat dan posisi kelima. Oke. Yang lain bisa ya? Kalau pakai rumus bisa nggak, Charles? Rumus yang bulat ini Pak, yang pecahan tadi. Yang ini nih. Ini X itu nilainya, ini posisinya ya. Jadi
N-nya berapa tadi? 8. 8. 8 bagi 2. 4. 4. Ditambah N bagi 2 tambah 1. Berarti 8 tambah 1 kan? Maaf. 8 bagi 2 ditambah 1. Berarti 5. 5. Oke, X itu adalah nilainya. Jadi tadi sudah ini sama Charles. Jadi ini posisi yang keempat, nilai posisi yang keempat ditambah nilai posisi yang kelima dibagi 2. Nilai posisi yang keempat ditambah nilai posisi yang kelima dibagi 2. Itu kalau pakai rumus ya. Jadi ini tadi maksud rumus. Paham ya? Gampang belum susah ya? Nah, kita cari yang susah. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Baik. Ya, kalau cepat ya alhamdulillah. Yang berikutnya adalah range. Range itu sebaran data dari data terkecil sampai data terbesar. Kemudian ada interquartile range, berarti penyebaran data yang diukur dari kuartil 1 sampai kuartil 3. Kalau range itu rumusnya ada yang tahu nggak? Ada yang tahu rumusnya? Range. Nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Oke, interkuartil berarti kuartil 3, karena kuartil tertingginya adalah 3, kuartil terendahnya adalah 1, maka dia 3 dikurangi. Kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Nanti kita ini, karena ini ceritanya dengan mencari kuartil, nanti kita cari tahu mencari kuartil terlebih dahulu ya. Ini ragam, nanti ini kita bahas lebih dalam tentang ragam. Oke, kuartil terlebih dahulu. Ini untuk data ganjil berarti ya. Oke, yang pertama diurutkan dulu, jangan lupa datanya dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian kita cari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kemudian ini dia posisinya. Rumusnya adalah 1/4 N plus 1, 2/4 N plus 1, 3/4 N plus 1. Ini untuk biar kamu ngapalnya mudah nih ya. 1/4, 2/4, 3/4. Ini juga ada yang boleh diganti jadi setengah. Tapi kalau mau yang mana aja yang mudah menurut kalian ya. Oke, kita coba ya. Misalnya ada data ini 2897899. Angka yang pertama itu diurutkan 2788999 sesuai dengan data ini. Kemudian posisinya mencari Q1 itu adalah 1/4 N plus 1. 1/4 N-nya itu ada 7, datanya ada 7 tambah 1 8, 8 bagi 4 itu 2, artinya posisi kedua. Maka ini kuartil 1, ini kuartil 2, dan ini kuartil 3. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Kenapa kuartil 1-nya 7, kuartil 2 8, dan kuartil 3 9? Ini posisi kedua kan rumusnya 1/4 N plus 1 untuk kuartil 1. Ini mencari posisinya. Kan setelah diurutkan ini posisi kedua itu 7. Ini kuartil 2-nya adalah 4. Itu dari rumus
setengah atau 2/4 n plus 1. 8 bagi 2 itu 4, posisi ke 4. 1, 2, 3, 4. Gitu kira-kira. Baik, Pak. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Yap. Itu kan untuk data yang ada ganjil ya, Pak. Kalau datanya genap gimana, Pak? Ya. Oke. Oke. Yang ini berarti nggak ada masalah. Kita lanjutkan ke contoh data yang data genap berarti ya. Oke, kita coba. Misalnya kita tambah di sini 10. Oke. Kira-kira ada yang tahu? Oke, langkahnya kita coba Artinya 10, pakai. Pak. Hah? Suaranya kecil. Oke, gimana? 1 bagi 4, 8 tambah 1. Karena M-nya ada 8, Pak. Gimana? 1 bagi berapa? Lu? Tadi saya kurang jelas. Gimana Mbak? Ini Kuartilnya desimal nggak sih, Pak? Atau gimana, Pak? bisa mungkin desimal. Dapatnya Kalau 2,25. Q1-nya 7,25. Di satunya 7,25. 25. Oke. Dari mana 7,25? Dari rumusnya itu 1/4 ditambah 8 plus 1, 9. Kan posisinya posisi kedua 0,25 gitu. Posisi duanya kan 7. Berarti lebih 2,5 berarti 7,25. Ada yang lain? I1-nya 2,5, Pak. 2,25. Q1-nya berapa? 2,25. 2,25. Bapak mau tanya, itu yang di contoh soal yang Q2-nya rumusnya salah ya, Pak? Ini kan harusnya kalau di pembahasan 2/4. Yang ini 1/2. Sama aja sih ya, dikecilin. Sama aja. Oke. Nah, ini tuh kuartil 2 itu akan sama persis dengan median. Jadi kamu ingat-ingat ya. Kuartil 2 itu sama persis dengan median. Masih ingat yang tadi ini? Kalau datanya genap, pakai rumusnya yang ini. Nah, apa yang membedakannya? Di sininya saja. Kalau kuartil 1 pembaginya 4, kuartil 2, 2, kuartil 3,
3/4. 1/4, 2/4, atau setengah, 3/4. Gitu ya. Paham nggak maksudnya? Kita pakai sini. Oke. Kita nyari kuartil 1. Oke, 1. Berarti yang kita cari adalah posisinya dulu ya. X 1/4. Aduh, ini gimana ya? Ya. X itu kan nanti nilainya rumusnya ya. Pakai ini aja ya. X S 1/4 ditambah X 1/4 ditambah 1. Baru nanti dibagi 2. Oke ya. Sekarang X 1/4-nya berapa? Lupa. 1/4 N. Oh, ini N itu di sini dia enggak. Oke, N-nya ada berapa? 8. 8. 8, Pak. 8 bagi 2. 4. 8 bagi 4, maaf. 2. Iya, saya yang salah. Ditambah nilai yang N-nya bagi 4 ditambah 1. Berarti 3 kan ya? Nah, nilai posisi yang kedua berarti 7 ditambah 8 bagi 2. Iya. Jadi 7,5. 7,5. Itu kuartil 1. Bisa? Kuartil 2-nya? Tinggal ganti ini aja. Ininya jadi 2. Atau jadi setengah ya. Tadi juga. Oke, X berarti 2 kali N 16 bagi 4. 4. Ini 5 kan? Ya. Posisi keempat mana? 1, 2, 3, 4, 8. Tambah 9. 8 tambah 9 bagi 2. Sama dengan 8,5. 8,5. di 3-nya. Tinggal ganti ini. Tiga N. N-nya kan 8 bagi 4, 2 kali 3. 6 ya. 6, ini 7. Posisi ke-6 tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini ke-7 berarti ya. 9. Berarti berapa? 9, Pak. Oh iya. 9, Pak. Karena ada yang keceplosan 9,5 nih. 9 tambah 9. Oke, ya. Paham? Jadi kalau datanya genap pakai rumus median ya, Pak? Iya, yang ini. Iya, kalau datanya genap.
Iya. Baik, Pak. Maaf, Bapak, tadi N-nya itu yang dari mana ya, Pak ya? N-nya ini jumlah datanya. Oh iya, terima kasih. kalau X-nya dapat dari mana, Pak? X itu nilainya. X itu kan ini posisi nih. Yang ini nih posisi. Nah, X itu nilai posisi di posisi itu. X 2. Nilai di posisi kedua. Ini kan. Yang ini. Gitu. Ini pakai rumus median yang pecahan kan ya, Pak? Tuh. Kalau pakai rumus median yang nggak bulat itu sama nggak sih hasilnya, Pak? Atau nggak bisa? Yang bulat yang mana? Yang rumus kuartil yang Beda. Nggak bisa dia dibagi langsung. kayak tadi tuh hasilnya kan 2,25 tuh. Iya, 8 bagi 2 gitu ya. Yang tadi, Pak. Ya, kamu kan tadi apa? 8 bagi 2 tadi itu ya? 8 Yang bagi 4. rumus 8 bagi 4 yang kuartil satunya gitu ya. ya Kalau yang datanya ganjil pakai yang tadi yang langsung. Kalau datanya yang tadi kita bahas itu datanya ini kan untuk data genap. Nah, kalau yang data ganjil yang dicontoh di PowerPoint. oke, Pak. Kalau yang datanya ganjil langsung dibagi 1/4 N+1. Ada pertanyaan lagi? Nanti mudah-mudahan saya kadang suka lupa upload deh. Yang kemarin juga nanti saya pertemuan kita pertama kedua itu ya. Mudah-mudahan setelah ini bisa langsung. Ada yang bikin lama itu ininya ya rekaman rendernya itu yang dari zoom-nya ke biar jadi videonya yang lama. Kalau uploadnya ke YouTube sih cepat. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Aman? Aman, Pak. Oke, ntar lihat-lihat lagi ntar rekamannya. Mudah-mudahan diingetin ya untuk para PJ ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita membuat diagram box plot. Cara membuat diagram box plot itu kita harus menentukan kuartil 1, 2, dan 3. Baru kemudian kita bisa tentukan batas bawah 1, batas bawah 2, batas atas 1, batas atas 2. Oke. Ini tuh untuk apa fungsinya? Dengan grafik ini kita secara kan biasanya kalau data itu ribuan ya. Kemudian kita ingin menyimpulkan ini data kita simetris atau tidak. Simetris itu berarti terjadi pemerataan. Nah, kalau dia simetris, kotaknya itu dia antara setelah apa? Median ini atau titik tengah atau Q2 ini itu kotak kiri dengan kotak kanan itu relatif sama. Tapi kalau dia tidak simetris, dia akan besar sebelah, gitu ya. Yang kiri yang besar atau yang kanan yang besar. Nah, maka itu kita bisa langsung klaim bahwa ada terjadi tidak pemerataan. Nah, ini salah satu fungsi dari diagram box plot. Cara membuat diagram ini, nah di sini juga setelah ini kita coba akan membahas cara membuatnya. Nah, dari sini juga kita bisa tahu tentang data pencilan dengan data ekstrim. Mungkin kamu pernah dengar datanya pencilan. Tahu nggak pencilan?
Halo? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu, Pak. Nggak tahu pencilan. Daerah terpencil. Terluar ya. Yang paling jauh. Nah, daerah terpencil. Bisa, Pak. Ya, daerah terpencil itu adalah biasanya kalau kita didefinisikan daerah terluar gitu ya. Intinya sih sebenarnya pencilan itu data yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa nilainya 789, 789 gitu. Ada satu orang nilainya 2, nah itu pencilan. Tapi bisa juga pencilan itu terjadi begini. Misalnya nilainya yang lain misalnya 234, 234 sendirian di nilai 9. Nah, itu 9 itu pencilan juga. Itu ya. Nah, dengan diagram box plot ini kita bisa identifikasi kalau ada nilai di antara batas bawah 1 sampai batas bawah 2, nilai di sini nih, atau nilai di sini, nah itu pencilan. Tapi kalau ada nilai yang lebih kecil dari batas bawah 2, atau lebih besar dari batas atas 2, itu disebut data ekstrim. Oke, kita ini ya. Kita buat diagram box plot. Dari sini aja ya. Ini berarti masih ini biar kita mudah. Oke, berarti kita menentukan ini saya copy dulu. Berarti kita menentukan batas bawah 1. Tadi Q1-nya berapa ya? 7,5, Pak. Yang ini, yang ini. 7. Yang ini dulu ya. Nanti yang tadi kita bisa 789 berarti ya. Ya, Pak. Oke, berarti ini 8. Ini 7. Ini 9. Berarti nyari batas bawah ketiganya itu 9. 9 dikurangi 7. Berapa tuh? $12. Ya. Iya, Pak, 12. Iya, Pak. Oke. Yang ini berapa? Berapa? 15 ya, Pak. Iya, 15. Ini? Empat ya, Pak. Yep. Yang lain paham kan? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Yang ini 1. Benar nggak? 5 ya, Pak. Hah? 6. 7 dikurangi 6, 1 kan? Ya. Halo? Iya, betul, Pak. 1, kalau batas bawah 2 pasti lebih kecil dari batas bawah 1. Ini 4.
Ini 12. Ini 15. Oke, kita sudah membuat diagram box plot. Ini kalau apa namanya? Baiknya sih nanti ininya berarti ditarik agak lebih panjang gitu ya. Karena 1/4 itu tidak pas. Ini juga nanti disesuaikan ya. Nah, antara kuartil 1 sampai kuartil 3 itu relatif simetris ya. Karena jarak ininya nih sama. Kuartil 1 ke kuartil 2 itu sama dengan kuartil 2 ke kuartil 3. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ada data pencilan atau data ekstrim? Ini datanya saya copy. Adakah data pencilan atau data ekstrim? Ada ya, Pak? Nggak tahu. Coba menurut kalian gimana? Tidak. Tadi data ekstrim itu kalau ada data di antara batas bawah 1 sampai batas bawah 2 atau batas atas 1 sampai batas atas 2. Ada nggak data? Datanya yang ini. Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Yang mana? Ada Pak, dua. 2. Dua. Iya. Data apa ini? Pencilan. Nilai. Data pencilan. Paham? Paham. Paham, Pak. Oke, Paham, Pak. Sip. Mantap lah. Ada pertanyaan? Berarti data ekstrimnya nggak ada ya, Pak? Nggak ada, betul. Tidak ada. Tidak ada data ekstrim. Hanya sampai data pencilan. Pak, maaf, data ekstrim tadi berarti yang di luar dari lebih 15 itu apa gimana, Pak? Iya, misalnya datanya sini 17. Kan kalau datanya seperti ini, kita hasilnya akan begini juga. Cuman bedanya kuartilnya akan sama. Kuartil 1 itu akan sama dengan kuartil 2, kuartil 3. Tapi apa namanya? Hanya setelah kita identifikasi nanti akan ada data ekstrim. Atau lebih kecil dari 1. Misalnya ada satu nilainya 0 gitu ya. Misal. Pak, izin bertanya, Pak. Yep. Berarti kalau data ekstrim itu di atas 15 atau di atas 15 yang datanya itu ada di yang data ini ya, Pak ya? Iya, dari datanya, dari data yang mau kita olah. Atau lebih kecil dari 1. Ini harus diingat. Jangan 1 doang. Lebih kecil dari 1 ya dia ekstrim juga. Pada kasus ini ya. Ada yang lain? Tidak ada kayaknya. Kalau ini pokoknya tanya aja ya. Saya mau lanjut nih kalau ini. Kita lanjut? Lanjut, Pak. Oke, siap. Yang berikutnya adalah tentang rata-rata. Saya yakin kamu tahu lah rata-rata. Nah, tapi tidak semua orang, termasuk saya dulu ya, itu tahu harus dibedakan mana rata-rata yang berasal dari rumus populasi dengan rumus sampel. Nanti di beberapa rumus itu akan beda ya, terutama di simpangan baku. Kalau rata-rata sih kebetulan sama rumusnya. Oke, masih ingat dulu bahwa tentang antara statistik dengan parameter, masih ingat ya? Di mana statistik itu adalah karakteristik numerik dari sampel dan parameter itu
karakteristik numerik dari populasi. Nah, itu berpengaruh di karena dia di awal kita sudah bahas tentang karakteristik numerik itu sangat membedakan antara mana populasi dan mana sampel gitu ya. Nah, rata-rata populasi simbolnya adalah ini nih, mu. Oke, ini ya. Mu. Tulisannya gitulah. Set. Nanti dicari. Jadi rata-rata populasi atau mu sama dengan sigma XI, di mananya I-nya 1 sampai N dibagi N. Kemudian sampel, rumus sampel, ini simbolnya X bar. Oke, X bar sama dengan sigma XI, I-nya 1 sampai N dibagi N. Ini dia kalau populasi, N-nya itu huruf besar, karena dia populasi. Ya. Simbolnya ini. Kalau sampel, N-nya N kecil. Diingat-ingat ya, simbol rata-rata sampel itu X bar. Wilayah atau range itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, JAK itu jarak antar kuartil, itu Q3 dikurangi Q1, tadi sudah. Kemudian ragam atau varian. Oke. Ini simbolnya kayak begini. Dibacanya sigma. Apa bedanya ini sama ini? Anda tahu nggak bedanya ini sama ini? Itu sama kayak gini nih. Sama. Kalau sigma yang ini itu sama kayak A. Kalau yang begini itu sama kayak ini gitu. Jadi besar kecil. Ya, paham ya? Oke. Jadi ragam populasi rumusnya adalah sigma kuadrat sama dengan sigma XI, I-nya itu 1 sampai N dikurangi mu dikuadratkan dibagi N. Kalau sampel S kuadrat, nah ini dia pembaginya menjadi berbeda. Sigma XI, I-nya 1 sampai N dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N dikurangi min 1. Kemudian simpangan bakunya atau standar deviasinya akar dari masing-masing ragam. Jadi kalau simpangan baku populasi ini tinggal diakarkan. Kalau yang ininya nih sigmanya berarti sigma. Kalau ragam sampel S. Bisa? Ada pertanyaan? Kita latihan. Pak, Yep. bedanya sampel yang atas sama sampel yang bawah gimana, Pak? Di kamu yang tampil apa nih? PowerPoint bukan? Ya, PowerPoint. Iya, Pak. Oke. Mana-mana?
sampel yang ragam varian sama sampel yang main. Sampel lagi. Oh, gimana? Sampel ragam dengan sampel min. Ya, Oh, ya beda. Ini kita mau nyari rata-rata kalau datanya data sampel. Ini rumusnya. Cuman XI, I-nya 1 sampai N, dibagi N. Kalau yang ini, kita mau mencari nilai ragam, datanya data sampel. Nah, ini rumusnya. S kuadrat sama dengan XI dikurangi X bar, I-nya itu 1 sampai N ya tadi. Kemudian dikuadratkan dibagi N-1. Kita coba ini ya, latihan. Misalnya, mau data populasi, data sampel? Dua-duanya, Pak. Ini belum ada share screen ya? Saya lupa. Share screen dulu. Oke. Mau contoh ini dulu berarti ya? Apa? Populasi dulu. Ya, populasi dulu, Pak. Oke. Data populasi. Nah, biasanya dia simbolnya X-nya besar. Misalnya, berapa ya? Saya kadang kalau suruh nyari ide itu pusing. Padahal bikin aja sembarang gitu ya. Nah, ini aja ya. Saya suka ini. Ini lebih keren lah. Misalnya. Kita ambil misalnya berapa data ya? Berapa misalnya? 20 lah ya. Oke, misalnya saya punya data nih. Datanya sembarang. Oke. Kita mau mencari pertama apa dulu? Rata-rata ya. Rata-rata. Rata-rata itu nanti mungkin di beberapa buku bahasanya ada yang rata-rata, ada yang rata, ada yang rataan, itu sama ya. Rata-rata rumusnya. Rumus ini kan ya. Bisa diedit kan? Oh, nggak bisa diedit. Oke. Sigma itu artinya jumlah. Jadi XI setiap data pertama ditambahkan dengan data berikutnya sampai ke data N. Data ke N, nah itu disebut dengan sigma. Jadi jumlah data pertama sampai ke terakhir. Itu sigma ya. Jadi ini tinggal kita jumlah aja. Jumlahnya berapa? .160. Pas benar ini. Ini saya mau nyari simbol itu di mana ya?
Insert. Simbol. Oh, equation bisa ya? Pakai equation ini. Oh, iya. Mu. Ada nggak di sini? Ini ya. Mu sama dengan sigma. Terus ini I1 sampai N. X sama. Ininya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Sininya N. Ntar saya gedein. Ini. Oke, yang atasnya kan ini nih 160 ya. Datanya ada 20. 20. Itu doang ya. Rumusnya rumit. Berapa nih? 8. Gampang ya? Ada Delapan. pertanyaan? 8 bukan, Pak? 8, Pak. Iya. Lalu semangat. Nggak mungkin juga, datanya 78 rata-rata. 89 nggak mungkin rata-ratanya setinggi itu ya. Ya, maaf. Terima kasih. Oke, kita langsung lanjut ke ini aja ya. Ke mencari ragam. Mencari ragam yang rumusnya itu ini. Oke. Ini saya pindah dulu. Geser. Oke, ini mencari ini nih. Dia setiap data dikurangi rata-ratanya. Oke. Jadi kita butuh di sini XI dikurangi mu. Oke. Itu ya. Berarti sama dengan ini dikurangi rata-ratanya berapa? 8. 8. 8. XI itu data kesekian ya, Pak? Data yang dicari. Iya, XI-nya itu ya data kalau I-nya 1 ya data yang pertama. Kan I itu untuk menunjukkan keurutan ke 1, 2, sampai ke N, sampai ke data ke semuanya. Jadi ini dikurangi 8, ini dikurangi 8. Ini jumlahnya, ada yang tahu? Ini jumlahnya harus 0. Nah, kamu tandain.
Kalau kamu ngitung nanti jumlahnya ini tidak 0, berarti ada yang salah. Di setiap data dikurangi rata-ratanya, nah sisanya itu kalau dijumlahkan harus 0. Kalau dia desimal, mungkin nggak sama 0 persis ya, tapi dia mendekati 0. Misalnya 0,00 sekian. Tergantung nanti kalau desimal berapa angka di belakang koma. Semakin banyak ya akan semakin mendekati. Oke, berikutnya. Ini nih, nah setelah dia dikurangi, maka dia harus dikuadratkan. Nah, berarti ini kuadrat pangkat 2 kan. Berarti ini sama dengan ini pangkat 2 ya. Itu ada yang pakai rumus juga boleh ya. Kalau yang tahu. Oke. Kemudian dijumlahkan. Gitu. Bisa? Gampang kan ya? Ini kita pakai equation aja ya. Biar bisa kita edit. Oke. Ini ragam ya. Oke, berarti ragam kuadrat sama dengan sigma. I1 sampai N. Yang ini ada pangkatnya. Ini XI. XI dikurangi mu sorry salah. Ininya nah kurangi mu pangkat 2. Oh, wow, lupa. Dibagi itu lewat. Bagi N. Gitu kan ya? Ini ragam. Wih, komandan. Oke, maaf tadi ada tamu depan. Oke, kita lanjutkan. Sini ya, benar ya rumusnya ya. Iya, Pak. Oke, kita gedein ya. Oke. Nah ini sigma kan xi i-nya itu 1 sampai n dikurangi mu kemudian dikuadratkan. Sigma itu berarti jumlahnya. Nah ini kita sudah dapat 12.
Berarti ini kita langsung bisa ganti menjadi 12. N-nya berapa? 20. 20. Oh iya, 20. Berapa itu? Berapa? 12 bagi 20 berapa? 0,6. 0,6. 0,6 Pak. 0,6 pas? Iya, Pak. Oke. Iya. Oke, kita sudah dapat. Satu lagi, simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan bakunya ya tinggal ini aja dia akarnya. Ini berarti ininya dibuang. Oh, nggak bisa ini. Bentar. Nah, gitu. Berarti ini akar. Waduh, gimana? Bentar. Nggak ribet juga ada zoomnya. Oh, ketutup belum. Oh. Nah, ini maksudnya. Ngeluarin ini. Oke, berarti ini akar ya. Akar 0,6 berapa? 0,77. 0,774 sekian, Pak. 774. Iya. Siap? Bisa? Ada pertanyaan? Kak, boleh nggak ini apa layarnya dikebawain sedikit mau di Oh, siap. Siap. Ntar ini filenya saya kirim dah ke grup Ya, Pak. Siap. file Excel-nya. Ini data populasi ya, ingat-ingat. Data populasi itu akan menjadi berbeda dengan data sampel dia. Di rumus, terutama di rumus ragam. Sekarang gantian. Ada yang mau nyoba data sampel? Data sampel 10 aja. Gantian share screen nih. Siapa yang mau nyoba? Saya mau nyoba deh, Pak. Yap, silakan. Berarti data sampelnya 10. Kalau ngerandom gitu caranya gimana, Pak? Random datanya. Ntar Oke, diajarin. coba. Oke, saya screen. Masih di disable, Pak, tapi. Iya maaf. Siap. Ya, silakan. Ini rata-rata dulu ya, Pak? Atau buat datanya dulu? Buat datanya dulu. Oke. Kalau sampel logonya apa sih, Pak? X kecil.
Oke. Nomor. Ini 10 ya, Pak. Hmm. Nah, ini gimana, Pak? Randomnya. Mau random. Oke. Sama dengan Sampai dengan rand, RAND, apa, Pak? random, RAND. Cuman Nih. sampai. Nah, bawahnya between. Nah, itu klik, double klik. Nah, itu di backspace. Tadi kecepatannya. Sekali lagi. Oke. Up. Kurang buka kok. Ayo deh, kita diklik dulu. Klik sekali. Nah, oke. Bottom itu nilai terendah. Kamu mau random angka dari berapa sampai berapa gitu. 78 lagi deh, Pak. 789. Dari Oke. 7 berarti. Berarti 7, koma. Nah, tertingginya berapa? Ya. Nah, gitu tuh. Enter. Copy aja. Gini, Pak. Iya. Langsung sekalian aja. Ke bawah. Iya. Nah, dia kan random. Nah, supaya enggak, dia kalau diklik itu akan berubah-berubah terus. Kamu coba aja tekan apa gitu. Oh iya. Berubah lagi kan? Iya, Pak. Tadi 77. Supaya nggak berubah lagi, kamu ini di copy. Dari 7, oke. Copy. Klik kanan di pas 7-nya. Pas 7-nya. Paling atasnya maksudnya ya. Paste spesial. Paste spesialnya diklik aja. Nah, klik values. Berarti yang mau kita keluarkan nilainya. Rumusnya nanti jadi hilang. Oke. Yang randomnya tadi apa ya? Iya, nanti rumusnya akan hilang. Berarti ini nggak berubah lagi. Enggak, kan rumusnya udah hilang. Oke. Maksud ke min dulu nih, Pak. Rata-rata dulu. Iya, boleh. Oh, Agak geseran aja nanti biar buat ini. Nah, situ ini. boleh. Oh. Di X bar. Mana Bar tuh? di Dia harus dua ini. Tekan yang EX, enggak yang tadi. Equation. Klik equation-nya di yang di tengah-tengah. ya. Yang tengah Excel. Nah, oke. Nah, itu EX tuh. Diklik script bawahnya yang tanda ini. Itu diklik. Nah, kamu ada nggak yang pas di atas itu? Kalau nggak ada, coba. Nah, ini action tuh. Ini pas, Pak. Action tuh action. ACCN yang huruf A. Ini. Ya itu. Klik. Nah, Terus itu yang cari yang kedua, yang ini map kedua dari kiri atas. Kedua kiri atas. nih. Kiri. Oke. Nah, bawahnya. Nah, itu. Klik. Tapi ini pakai Sigma juga kan, Pak? Kan kita mau mengeluarkan X bar dulu kan. Oh iya. Nah, itu. Oke. Berarti ini X Itu tandanya gitu ya. kan garis. X-nya kecil. X-nya kecil. Garisnya enggak ini, enggak Nah, bar itu atau ya. Nah, nanti dicari yang pas aja ya. Saya Oh, tadi ya. nggak kelihatan. Oke. Coba Anggap saya. aja nih bar. Ya. Terus equation lagi ya, Pak? Ini zoom. Sama dengan aja.
sama dengan nanti dia akan sama. Sigmanya Ini actionnya, equationnya belum keluar. Nah ini. Ini nih equation tool. Oh ya udah. Mana? Sigma. Ini nih large operator. Oke. Yang ini Ya, ya, Pak. itu. Ya betul. Ininya kan ada per juga tapi, Pak. Nanti di copy aja. Oh, ya harusnya sih itu dulu. Kalau mau dari awal, ya boleh lah gimana. Ya itu dulu, Dulu. boleh. Ya, harusnya itu dulu. Oke. Gitu. Oh, ininya baru. Nah, itu baru betul. Large operator. Sigma. Sip. Ini Pen. lanjut. Gitu, Pak. Sebar. Oke. Betul kan, Pak? Oke, ya. Nah, kalau ini kan dia cuma butuh XI jumlah X 1 sampai N sebenarnya gitu ya. Berarti ini aja Ya. tinggal jumlah. Ini. Iya. Ininya dijumlah dulu. Yang datanya. Oh iya, oke. Kalau jumlah sum klik apa, Pak? Boleh pakai sum, bisa juga pakai simbol sigma itu. Yang mana, Pak? Kalau simbol ini nih, auto sum tuh. Sebelah kanan di menu. Untuk oh ini. Ah iya, tinggal klik. Oke. Berarti yang ini 80. Atasnya 80. N-nya 10. N-nya sama aja kan, Pak? Yang kecil sama yang besar itu sama-sama data, jumlah data juga. Sama. Kalau itunya sama. Itu untuk membedakan populasi sama itu. Iya. Sama dengan apa? Gitu, Pak. Yap. Ini yang min. Ya. Yang ragamnya dicoba juga apa gimana, Pak? Iya lah. Oh iya. Ragam sekali. Oke, bentar. Ragamnya saya sama aja mas, Pak. Terserah Oke, mau coba atau enggak, serah. Kalau dirasa cukup ya cukup. Yang lain gimana? Yang lain ada pertanyaan? Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya. Ya, nanti bisalah untuk ini. Stop share, bagaimana Pak? Boleh. Oke. Oke, Pak. Good ya, keren lah. Buat yang lain juga ya, sekalian latihan. Lumayan ngabuburit. Oke, kita ini. Tugasnya
Ini gampang. Kalian latihan. Usahakan jangan ini ya, jangan kopas ya. Ini coba dikerjakan. Ini aja nih, ini aja satu aja. Yang ini ya. Nanti dikirimnya kemana, nanti saya siapkan dulu ininya. Ini satu, dicatat ya. Ini satu nih. Suka ini. Ada yang nanya. Bapak itu maksudnya tentukanlah berarti 4 ya Pak, diagram, rata-rata, ragam, simpangan baku gitu ya. Iya, betul. Oke ya, satu saya kirim di itu buat itu aja, buat pengingat di grup PG. Kemudian yang kemarin juga berarti di sini ada tugas. Harusnya sih ada nih. Bentar, ini. Nah, yang ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini Kelihatan, nomor Pak. 2, Pak. Ini berarti ya, yang tabel kan ya, yang saya tampilkan. Iya, Pak, yang tabel, Pak. Nah, ini datanya satu data ya. Pak, datanya kok sama? Ya memang sama, nggak apa-apa, sama. Tapi datanya menjadi ada berapa? 30-an ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti datanya 30. Ini satu data. Kemudian kerjakan 6 soal ini. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Deadline-nya apa? Kira-kira dikumpulin terakhir kapan? Dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya ya. Oh, baik Pak, berarti hari Rabu minggu depan kali ya. Sekarang hari apa sih? Hari Kamis, ya hari Rabu ya. Nanti masing-masing aja. Nanti saya kirim linknya. Saya mau coba lebih efektif pakai Classroom apa yang lain gitu ya. Apa Google Form gitu, mana yang paling simpel? Kamu tanya, Oh ya, ini pengerjaannya itu lewat Excel atau tulis tangan di buku, Pak? sekarang mah kayaknya udah nggak tulis tangan kali ya. Excel ya, Pak, berarti. Udah Excel aja yang gampang. Pak. Masih, Pak. Ya memang sih ada orang yang beda-beda sih. Ada yang senang tulis tangan biar dia cepet ingat, itu nggak apa-apa. Boleh, saya perbolehkan. Berarti bebas ya, Pak? Ya boleh. Saya emang yang suka matematik atau eksak pasti dia akan lebih senang tulis tangan sebenarnya. Saya juga dulu sama sih memang. Tapi karena kamu bukan orang matematik, jadi kamu diperbolehkan. Kalau orang-orang matematik statistik itu harus tulis tangan itu. Soalnya saya pernah nulis sampai berapa, lebih dari 100 halaman. Tapi ya itu mungkin ya, biar cepat ingat. Oke, yang lain gimana? Aman? Absen hari ini Pak, belum di-share link-nya. Oke. Ini orangnya pada ada kan? Coba buka kameranya. Kalian lihat.
Cuman Charles doang dari awal. Oke, mantap nih. Ada, Mustika, Nova, Reja, Nala, Aura, Sunandar, Mutmainah. Mutmainah ada nggak sih? Rami, Lina, Lutfi, Siti Rizviana, siapa lagi nih? Carla, kemudian oke, ada berarti ya. Yang enggak ini berarti masih tidur nih. Lutfi, Hardi, Rinta masih pada tidur. Baik, kan butuh screenshot ya. Kalian screenshot ya yang lagi pas itu ya. Saya kirim di grup atau di sini di linknya? di Zoom aja, Pak. Oke, di Zoom. Siap. Pesan. Oh, Sri Alia sinyalnya. Oke, silahkan absen. Sudah saya kirim di chat Zoom. Apalagi kalau Excel-nya butuh? Excel-nya sangat Betul. Oh, Boleh, siap. Pak. Siap. Butuh, Wah, enak Pak. dong. Kamu tinggal ganti angka doang. Apa-apa lah ya. Kamu latihan. Apa namanya? Latihan apa sih? Ukuran penyebaran atau misalkan saya kirim di sini juga ya, di chat Zoom atau gimana? Kalau yang ini? di PC aja. Boleh Pak, di sini juga. Oke. Kalau yang pakai ini, lagi loading bentar. Ya nanti, kita udah ke-6 ini ya? Iya, Pak. Minggu depan UTS siap? UTS-nya yang soal tadi, Pak. Apa ini dia? Error. Jangan dulu, Pak. Ya, error. Saya kirim di ini aja nanti di grup. Nanti teman-teman PJ-nya yang share ya. Iya Pak, di grup aja Pak. Siap, Komandan. Minggu depan gimana? Bisa? Siap? UTS? Kalau Kalau jangan dulu, Pak. Butuh latihan banget ini.